Selamat sore teman-teman semuanya. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Kita lanjut ke momen, skewness, dan kurtosis. Jadi nanti ada momen, kemudian kemencengan, dan juga keruncingan. Yang pertama kita pelajari momen. Jadi untuk momen sendiri ini masih kita akan belajar tentang data tunggal dan juga data berkelompok. Yang pertama itu data tunggal. Data tunggal itu kita bagi menjadi 3 lagi. Yang pertama momen KR dari X, yang kedua momen KR di sekitar rata atau min, kemudian yang ketiga itu adalah momen KR untuk suatu origin. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk mencari momen kedua dari data sekian. Jadi R-nya itu adalah 2 tersebut. Jadi untuk yang pertama, momen KR dari X. Nah, jadi rumusnya seperti yang bisa teman-teman lihat di rumus yang pertama. Kemudian kalian perhatikan juga bahwa momen pertama itu sama dengan rata-rata untuk data tidak berkelompok. Kemudian yang kedua itu adalah momen KR untuk rata-rata. Jadi rumusnya bisa teman-teman lihat di rumus yang kedua. Di sini kalian perhatikan juga untuk momen pertama itu sama dengan 0, sedangkan untuk momen yang kedua itu sama dengan variansi. Contoh dulu untuk mencari momen pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari data 2, 3, 7, 8, 10. Jadi ini momen KR untuk X. Dan ini yang ketiga, yaitu adalah momen KR untuk suatu A. A itu adalah origin atau bilangan tetap. Jadi untuk rumusnya ada di rumus yang ketiga, kemudian ini juga sudah ada contohnya. Jadi kalau misalnya teman-teman diminta untuk mencari 4 momen pertama di sekitar 4, jadi 1, 2, 3, 4, datanya yaitu adalah 2, 3, 7, 8, 10. Nah, kalian tinggal masukkan ke dalam rumus sigma dari X min A dipangkatkan dengan R dibagi dengan N. N-nya itu adalah jumlah data kalian. Jadi kalau sudah dihitung dapatnya seperti yang sudah tertampil di layar. Untuk momen data kelompok ada 3 juga. Jadi momen KR untuk min, dan juga momen KR untuk suatu origin. Sedangkan untuk rumusnya ada di rumus keempat, 5, dan ke-6. Jadi kita lanjutkan mulai ke skewness atau kecondongan atau juga kemencengan. Jadi untuk skewness sendiri kita pelajari ini ya, kalau menurut Gasper sendiri, jadi untuk skewness ini merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana pergeseran dari bentuk yang simetri untuk suatu sebaran atau distribusi. Jadi untuk ukuran kemiringan sendiri, ini adalah ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan miring tidaknya suatu kurva distribusi dibandingkan dengan bentuk yang simetri. Jadi di sini ada 4 rumus. Yang pertama nanti ada koefisien kemencengan Pearson, kedua Bowley, ketiga persentil, dan yang keempat itu adalah kemencengan momen. Jadi untuk yang pertama, ini kita belajar tentang koefisien kemencengan Pearson. Jadi di sini adalah nilai selisih rata-rata dengan modus dibagi dengan simpangan baku. Nah, kalau misalnya skewness-nya itu sama dengan 0, maka distribusi datanya itu adalah simetri. Kemudian kalau kurang dari 0 itu akan terkonsentrasi pada sisi sebelah kiri. Kemudian kalau lebih dari 0 itu akan lebih kecondong ke kanan begitu. Nah, untuk koefisien Pearson sendiri ada 2 rumus.
yang pertama ini berdasarkan dari rata-rata, modus, dan juga standar deviasi untuk koefisien Pearson yang pertama. Jadi rata-rata dikurangi dengan modus dibagi dengan standar deviasi. Kemudian untuk yang kedua, jadi 3 dikalikan dengan rata-rata dikurangi dengan median dibagi dengan standar deviasi. Jadi untuk yang koefisien Pearson yang kedua itu berdasarkan dari nilai rata-rata, median, dan juga standar deviasi. Kemudian untuk kemencengan Bowley, jadi kemencengan Bowley ini sendiri berdasarkan dari hubungan kuartil-kuartil. Jadi kuartil yang akan kita pakai itu adalah kuartil pertama, kedua, dan juga ketiga. Jadi kalau misalnya kuartil ketiga dikurangi kuartil kedua sama dengan kuartil kedua dikurangin kuartil pertama, atau kuartil ketiga ditambah kuartil pertama dikurangi 2 dikalikan dengan kuartil kedua itu sama dengan 0, maka skewness Bowley-nya itu sama dengan 0 dan distribusinya itu adalah simetri antara kanan dan kiri, itu seimbang. Kemudian apabila kuartil pertama sama dengan kuartil kedua, distribusinya itu akan lebih condong ke kanan. Kemudian kalau kuartil kedua sama dengan kuartil ketiga itu akan condong ke kiri. Jadi untuk rumusnya sendiri ada 2 juga, teman-teman bisa lihat di layar. Jadi SKB itu sendiri adalah koefisien kemencengan Bowley, untuk Y-nya itu adalah kuartil. Kemudian untuk koefisien kemencengan persentil, jadi kita mengacu pada persentil 10, 50, dan juga 90. Untuk SKP itu sendiri itu maksudnya adalah koefisien skewness berdasarkan dari koefisien persentil. Nah, jadi kita berdasarkan dari P90, P50, dan juga P10. Untuk yang selanjutnya ada koefisien kemencengan momen. Jadi kalau di sini kita mengacu pada momen kedua dan momen ketiga, sama juga standar deviasi. Jadi kalau untuk rumus yang pertama, A3 itu adalah maksudnya adalah koefisien kemencengan momen. Untuk M3 itu adalah momen ketiga, dan S pangkat 3 itu adalah pangkat 3 dari standar deviasi. Untuk M2 itu adalah momen yang kedua. Nah, kalau kalian sudah menghitung A3-nya, kalian perhatikan juga kalau misalnya A3 sama dengan 0, maka grafiknya itu adalah simetris. Kalau A3 itu plus, maka akan lebih menceng ke kanan. Kalau A3 sama dengan minus, itu akan menceng ke kiri. Nah, ini contoh soalnya. Kalian diminta untuk menghitung koefisien kemencengan dengan rumus koefisien Pearson, Bowley, dan juga persentil dari distribusi frekuensi berikut. Kalau misalnya kalian diminta untuk menghitung yang pertama kemencengan Pearson, kalau kita simbolkan tadi kan rata-rata dikurangi momen dibagi standar deviasi. Jadi X bar dikurangi MO dibagi dengan S. Kalian cari dulu minnya berapa, modusnya berapa, dan standar deviasinya berapa. Tinggal kalian masukkan ke dalam rumus dan mendapatkan hasilnya. Oh, ternyata hasilnya itu adalah 0,22, jadi lebih dari 0, maka distribusi datanya itu lebih miring ke kanan. Kemudian untuk kemencengan Bowley sama, kalian tinggal cari dulu Q1, Q2, dan Q3. Setelah itu kalian masukkan rumus sehingga dapat berapa? Kita dapatkan 0,16. Nah, kemudian kalian lihat lagi. Apabila Q1 sama dengan Q2, maka distribusi datanya adalah miring ke kanan. Kemudian
koefisien kemencengan persentil, kalian cari P10, P50, dan 90. Kalau kalian sudah dapatkan, tinggal kalian masukkan ke dalam rumusnya dan hasilnya dapat berapa. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, untuk absensi kita hari ini syaratnya masih sama, kalian masukkan NIM kalian di kolom kritik yang ada di absensi siasat. Kemudian untuk kelas K, absensi akan saya buka sesuai dengan jam perkuliahan, yaitu hari Selasa jam 4 sampai jam 7 malam. Sedangkan untuk kelas yang J akan saya buka dari jam 4 sore ini nanti sampai jam 23.59 hari esok, jadi Rabu jam 23.59. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah kurtosis. Jadi untuk kurtosis sendiri ini adalah keruncingan. Jadi kalau berdasarkan dari Hasan, itu kurtosis sendiri adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Kemudian kalau menurut Gesper sendiri, kurtosis adalah suatu ukuran tentang keruncingan dari sebuah sebaran yang biasanya itu akan dibandingkan dengan sebaran normal. Jadi ada 3 jenis grafik, namanya ada leptokurtis, mesokurtis, dan platikurtis. Jadi kalau untuk lepto itu lebih meruncing atau lebih tinggi, kalau meso itu di pertengahan atau normal, kalau plati itu rendah atau lebih di bawah. Jadi untuk rumusnya sendiri ada untuk data yang tidak berkelompok dan juga ada data yang berkelompok. Ini teman-teman bisa lihat di layar. Jadi kalau misalnya untuk kurtosis sendiri ini disimbolkan dengan alfa 4. Jadi untuk alfa 4 kalau kalian dapatkan hasilnya sama dengan 3, itu berarti grafiknya berbentuk mesokurtis. Kemudian kalau alfa 4-nya itu lebih dari 3, itu adalah leptokurtis, dan alfa 4-nya kurang dari 3 itu adalah berbentuk platikurtis. Nah, ini jenis-jenis untuk grafiknya. Kemudian ini kalau koefisien keruncingannya ini dihitung dari persentil. Nah, tapi di sini kalian juga harus mencari kuartil juga, kuartil yang pertama dan juga kuartil yang ketiga. Jadi kalau untuk koefisien kurtosis untuk persentil ini dilambangkan dengan kappa. Nah, kalau perhitungan koefisien keruncingan persentilnya itu kurang dari 0,263, itu akan mendapatkan platikurtik. Kalau lebih dari 0,263 itu leptokurtik, dan kalau kapanya itu sama dengan 0,263 itu adalah mesokurtik. Jadi di sini berdasarkan dari kuartil pertama, kuartil ketiga, dan juga persentil 10 dan 90. Ini jenis-jenisnya. Jadi kalau leptokurtik itu akan lebih runcing daripada meso dan platikurtik. Begitu. Ini kurva keruncingannya. Nah, ini contoh soalnya. Kalau misalnya kalian diminta untuk menghitung koefisien keruncingan dan keruncingan persentil. Jadi yang pertama kalian cari dulu minnya berapa. Kemudian X dikurangi min, kemudian frekuensi dikalikan dengan X dikurangi min, dipangkatkan dengan 4, dibagi dengan N dikalikan dengan S pangkat 4. Kemudian kalau sudah dihitung, kalian dapatkan hasilnya itu adalah 2,6. Nah, kalian lihat kembali syaratnya. Kalau misalnya alfa 4 itu kurang dari 3, maka jenisnya adalah platikurtik. Nah, jadi begitu cara menentukan jenisnya apa. Kedua,
ini caranya kalian untuk menghitung koefisien keruncingan persentil. Jadi kalian cari dulu Q1, Q3, kemudian P10 dan juga 90. Setelah itu kalian masukkan rumus. Nah, dapatnya berapa? Dapatnya adalah 0,24. Jadi kalau kapak kurang dari 0,263, maka bentuknya adalah platykurtik gitu. Jadi kalian kalau ditanya jenisnya apa, kalian cari dulu nilai dari kurtosisnya. Kemudian kita lanjutkan untuk tugas individu yang ketiga, masih berlanjut dari tugas yang minggu lalu, data yang minggu lalu. Yang pertama, kalian cari apa itu momen sebenarnya, dan kalian coba berikan contohnya. Kemudian apa sih sebenarnya hubungan antara momen dengan skewness dan juga kurtosis. Sama yang ketiga, nah ini yang berhubungan dengan tugas kalian yang kemarin. Jadi kalian cari datanya dari data tugas kalian masing-masing. Kalian hitung momen pertama, momen kedua, momen pertama untuk min, dan momen kedua untuk min, serta kalian cari nilai skewness-nya. Kalian bisa pakai salah satu koefisien saja. Kemudian nilai kurtosisnya juga kalian bisa pakai salah satu koefisien saja, serta jenis kurtosisnya apa. Jadi kalau jenisnya tentunya kalian harus lihat syaratnya kembali. Jadi untuk materi kita minggu ini cukup untuk momen, skewness, dan juga kurtosis. Nah, untuk minggu depan itu kita akan masuk ke inferensi statistika. Jadi setelah data yang kalian punya kalian analisis, kita coba untuk mengambil kesimpulan. Jadi setelah inferensi statistika, nah itu kita sudah masuk ke TTS. Jadi kalian coba buka-buka kembali materinya, adakah yang belum jelas? Maaf. Jadi setelah inferensi statistika kita masih ada satu lagi materi, yaitu korelasi dan regresi. Jadi baru setelah korelasi dan regresi selesai, itu kita baru melaksanakan TTS. Berarti untuk TTS-nya sendiri masih 3 minggu dari sekarang. Jadi kalian coba buka-buka lagi, kalian coba cari tahu mana yang kalian belum paham, kalian bisa tanyakan baik ke asisten ataupun ke saya. Silahkan kalian tanyakan. Untuk materi kita minggu ini cukup sampai di sini saja. Ingat juga syarat untuk absensi dan batasnya itu apa. Oke ya, terima kasih.